Pembangunan daerah tidak kalah pentingnya dibandingkan pembangunan di perkotaan. Namun sayang pembangunan daerah saat ini masih terkendala masalah pembiayaan. Kita langsung mengulasnya bersama Olivia Marzuki yang telah hadir di sini. Oke, Olive, mungkin langsung saja, apa sebenarnya alasan utama sulitnya pembiayaan infrastruktur di daerah? Iya, sebenarnya banyak sekali ini orang-orang yang sudah berharap pemerintah daerah sudah bisa mandiri menggalang dananya sendiri lewat obligasi untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di daerah yang selama ini masih minim perhatian dari pemerintah pusat. Tapi 10 tahun terakhir, Tom, belum banyak pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi, boleh dibilang nol, padahal sudah ada kesempatan 10 tahun untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah obligasi. Permasalahannya yang bisa kita rangkumkan ada 3 poin. Pertama adalah kesulitan keuangan, audit keuangan, karena cukup ketat prosesnya, itu harus melewati BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan jika dibandingkan dengan perusahaan yang melantai di Bursa Efek. Contohnya, proses keuangannya hanya diaudit oleh kantor akuntan publik saja. Sedangkan kalau Pemda lebih ketat, harus lewat BPK, kemudian dari BPK ke OJK. Nah, selain itu untuk menerbitkan obligasi daerah diperlukan beberapa persyaratan yang memenuhi undang-undang, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah, dan juga ada peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah, dan menyimpulkan bahwa obligasi daerah itu mesti memiliki minimal 2 tahun laporan keuangan berturut-turut yang sesuai dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan juga harus ada debt to service ratio yang dalam tingkat aman. Nah, kita lihat di sini kapasitas keuangan daerah harus juga diukur dari total utang dibandingkan pendapatan daerah dan juga pendapatan dari setoran transfer dari pemerintah pusat, dan rasio itu harus dijaga di 75% antara pinjaman dan juga pendapatannya. Kemudian selain itu pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa daerah tersebut bisa mengembalikan risiko atau bunga utang dari penerbitan obligasi, karena kalau tidak bakal terjadi ancaman default atau gagal bayar utang. Kok lihat di daerah-daerahnya yang mana saja yang sudah siap menerbitkan obligasinya dan juga besarannya berapa saja tuh? Oke, kalau menurut Dewan Komisioner OJK, dari 34 provinsi di Indonesia hanya 10 yang baru melakukan proses pemeringkatan status kelayakan kredit. Nah, dari sini kita lihat selain DKI Jakarta, tentunya Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kaltim, dan Sulsel juga menyatakan minatnya untuk menerbitkan obligasi daerah, tapi belum ada pernyataan resmi sebenarnya dari Jatim, Kalsel, dan Sulsel dan Kaltim. Yang sudah jelas ini rencananya adalah DKI Jakarta dengan penerbitan obligasi 1,5 triliun rupiah. Nah, terus yang berikutnya yang dalam waktu dekat ini sepertinya Jawa Barat akan menerbitkan 4 triliun rupiah di awal tahun depan, yang dimana kupon yang ditawarkan adalah 8-9% dengan tenor 1 tahun, maksud kami 10 tahun. Dan ini ditawarkan kepada badan seperti ADB dan juga BPJS, tidak untuk publik sebenarnya, Tommy. Nah, kita lihat di Jawa Barat yang siap melepas obligasi 4 triliun rupiah ini, 2,5-nya dipakai untuk pembebasan lahan dan pembangunan bandara internasional di Jawa Barat, yaitu Kertajati di Kabupaten Majalengka. Kita harapkan saja bisa tercapai cita-citanya ini, mereka bisa mendapatkan bandara internasional. Oke, Olivia Marzuki, terima kasih banyak. Dan